Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Mohon izin kami dari kelas MPJ 3.16, kelompok 5 dengan beranggotakan 4 orang atas nama Intan Maharini Susilo, Nima Detesna Narayanti, Putu Putra Satya Ariwangsa, dan Wisnu Apus Nugroho. Kami akan menjelaskan mengenai gerakan massa. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapitas Lekta dengan dosen pengampu Ibu Penny Cahyani, SPSI MP. Pokok pembahasan. Yang pertama adalah massa, kelompok dan gerakan massa. Kedua, tahap-tahapan gerakan massa. Ketiga, jenis gerakan massa. Dan keempat, agresivitas gerakan massa radikal. Massa adalah kumpulan orang banyak atau individu-individu dalam suatu tempat dan waktu yang sama, biasanya mempunyai tujuan yang sama, serta bersifat sementara. Kelompok adalah orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan juga mempunyai beberapa landasan interaksi yang sama, individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan, serta terdapat ikatan hidup bersama tersebut, adanya interaksi dan interrelasi sosial, serta organisasi antar anggota. Kelompok juga merupakan inti dalam kehidupan. Kelompok atau grup berinteraksi satu sama lain untuk meningkatkan hubungan antar individu dan lainnya. Gerakan massa adalah seseorang atau sekelompok orang yang ingin melakukan perubahan sosial dalam kelompoknya, institusinya, dan masyarakatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Trisna. Yang kedua, yaitu tahapan gerakan massa, di mana tahapan ini terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama, tahap kerusuhan dan agitatif. Tahapan ini ketika beberapa kelompok atau masyarakat melakukan suatu perlawanan dan ada suatu individu yang mampu menghasut kelompoknya, serta selanjutnya akan muncul seseorang untuk memimpin pergerakan tersebut. Yang kedua, tahap mobilisasi sumber daya. Tahapan ini di mana gerakannya dapat membawa orang untuk tidak meramaikan serta mampu memobilisasi sumber daya seperti waktu, dana, keterampilan orang, dan untuk mendapatkan perhatian dari media massa. Yang ketiga yaitu tahapan pengorganisasian, di mana tahapan ini ditandai dengan matangnya persiapan yang dilakukan para aktivis, mulai dari pembagian kerja demonstrasi, pimpinannya melaksanakan atau memutuskan suatu kebijakan, sementara perangkat atau anggotanya melakukan tugas sehari-harinya agar gerakan tersebut berjalan dengan baik. Yang keempat, yaitu tahap institusionalisasi, di mana tahapan ini ketika mengembangkan suatu birokrasi, di mana pada tahap pergerakan ini suasana sosial politik sangatlah terasa dalam menerapkan pergerakan ini. Yang terakhir yaitu yang kelima, tahapan kemunduran dan kemungkinan kebangkitan kembali. Tahapan ini di mana ketika dilakukannya manajemen massa oleh pimpinan yang sehari-hari mendominasi adanya sentimen perubahan politik dan tidak ada lagi komitmen pada suatu kelompok pada pergerakannya. Dengan demikian, gerakan ini bisa saja akan redup di tengah jalan karena tidak ada keseriusan dalam melakukan perlawanan, dan atau bisa saja bangkit kembali jika ada sosok pimpinan yang mampu membangkitkan idealis serta berkomitmen tinggi dalam tujuan gerakan bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Taruna Wisnu. Jenis gerakan massa. Jenis gerakan massa dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, aspek dari bentuknya. Yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, massa yang terorganisir. Merupakan massa yang abstrak dan tidak tersusun. Dapat disebut juga massa yang belum tercampur tangan atau terikat dengan norma, maksud, dan tujuan. Massa dapat berkumpul di suatu tempat tertentu dikarenakan adanya kepentingan yang sama serta dorongan dan dapat berakhir dengan sendirinya tanpa melakukan penyimpangan. Yang
kedua, massa dapat dilihat dari aspek yang tidak terorganisir, merupakan massa yang konkret, tersusun, serta memiliki keterkaitan dengan norma, maksud, dan tujuan, memiliki struktur yang tersusun dan jelas dalam suatu organisasi dengan pembagian tugas kepada tiap-tiap anggota. Dapat dilihat dari aktivitasnya. Yang pertama, pasif. Kerumunan orang-orang atau massa atau kelompok pada suatu tempat yang memiliki tujuan tertentu yang diselingi dengan suasana damai atau tidak sampai ke tahap emosional serta tidak memancing suatu aksi atau kericuhan. Kemudian aktif. Kerumunan yang didasari dengan emosional cenderung melakukan kekerasan atau penyimpangan di suatu tempat tertentu. Mereka melakukan tindakan melawan tatanan sosial yang ada secara langsung seperti merusak dan menyerang. Yang ketiga dapat dilihat dari jumlah massa. Yang pertama massa kecil, yaitu massa yang tergabung dari massa yang terorganisir dan tidak terorganisir dengan jumlah yang relatif sedikit. Yang kedua massa besar, yaitu massa yang tergabung dari massa yang terorganisir dan tidak terorganisir dan berjumlah banyak. Dapat dilihat dari penyebaran massa. Yang pertama, massa terpusat, yaitu massa yang berkumpul dipimpin oleh seseorang. Yang kedua, massa tersebar, massa yang berkumpul dan dari berbagai tempat dan memiliki pemimpin masing-masing. Seperti contoh, yang pertama dalam lingkup gerakan reformasi. Contoh ialah gerakan perlindungan terpadu anak berbasis masyarakat atau PATBM bertujuan untuk mengubah norma atau kebiasaan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, gerakan radikal. Contohnya ialah gerakan Aceh Merdeka atau GAM bertujuan untuk merubah atau memperbarui sosial politik dengan cara kekerasan. Contoh berikutnya dalam perubahan. Yang pertama, gerakan inovasi. Contohnya adalah gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS bertujuan untuk memulai suatu norma atau kebiasaan tertentu. Yang kedua, gerakan nasional pemulihan DAS atau GNP-DAS bertujuan untuk menjaga suatu norma atau kebiasaan yang telah ada. Jenis gerakan massa dalam target. Yang pertama, gerakan berkelompok. Bertujuan mempengaruhi kelompok dalam norma yang baru seperti ideologi. Yang kedua, gerakan individu. Bertujuan mempengaruhi suatu individu ke dalam norma yang baru seperti agama. Selanjutnya dalam metode kerja. Yang pertama, gerakan damai. Bertujuan untuk menolak adanya gerakan kekerasan terhadap suatu kelompok seperti ras, warna kulit, dan sebagainya di daerah Afrika Selatan. Yang kedua, gerakan kekerasan bertujuan untuk merusak kedamaian dengan cara pandang atau paradigma terhadap suatu norma atau kebiasaan yang baru dengan menentang norma lama seperti menggunakan kekerasan senjata. Yang kedua, dalam baru dan lama. Yang pertama, gerakan baru. Gerakan yang mendominasi setelah gerakan lama adalah sekitar abad ke-20 seperti gerakan anti nuklir. Yang kedua, gerakan lama. Gerakan lama sudah ada sejak dahulu kala, sejak awal masyarakat terbentuk. Didominasi dengan gerakan pada masa kolonialisme, menyasar kepada kelompok sosial tertentu seperti gerakan anti perbudakan. Yang ketiga, dalam jangkauan. Gerakan sosial berskala internasional yang memiliki tujuan secara menyeluruh atau bersifat global seperti gerakan anti globalisasi. Agresivitas gerakan massa radikal. Agresivitas diartikan sebagai perilaku menyerang orang lain menurut Chaplin 2002. Menurut Berkowitz,
1995 mengartikan agresivitas sebagai perilaku memusuhi individu lain dengan bentuk pernyataan tegas, pemaksaan diri, dan dominasi kekuasaan secara ekstrim. Radikal adalah cara berpikir tentang mencari inti persoalan dalam suatu masalah. Orang yang berpikir secara radikal, kata dia, adalah orang yang ingin mencabut akar masalah. Agresivitas gerakan massa radikal merupakan gerakan yang memiliki kecenderungan untuk menempuh cara-cara radikal dalam mengupayakan perubahan sosial yang ada. Selanjutnya akan dibacakan Taruna Putu Putra Satya Ariwangsa. Aksi peledakan bom di Gereja Katolik Santa Maria. Radikalisme menjadi salah satu muara dari persoalan-persoalan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus ditemukan solusinya, menurut Satriawan dan Ilham tahun 2019. Hal ini dikarenakan aksi-aksi radikalisme menimbulkan kerugian yang besar bagi negara, menurut Prior tahun 2016. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut menjadi tugas yang belum diselesaikan, menurut Hamad 2018. Radikalisme merupakan lahan yang baik untuk penanaman bibit terorisme, menurut Hendro Priyono tahun 2019. Badan Nasional Penanganan Terorisme menurut BNPT 2012 menyebutkan bahwa radikalisme merupakan bibit dari terorisme. Suatu sikap yang bersifat revolusioner dan menginginkan perubahan drastis yang ditempuh dengan upaya-upaya kekerasan. Radikalisme dianggap sebagai permasalahan kompleks, sehingga perlu dikaji dari berbagai disiplin ilmu, baik politik, sosiologi, komunikasi, hukum, dan psikologi, untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah radikalisme. Menurut Muluk tahun 2016, berbagai aksi peledakan bom merupakan bagian dari sederet aksi radikalisme di Indonesia. Pada tanggal 13 Mei 2018, terjadi pengeboman di Gereja Katolik Santa Maria. Tak bercela yang menewaskan 1 orang jemaat dan 13 orang luka-luka, yang dilakukan oleh 2 orang bersaudara berusia belasan. Contohnya yang pertama ialah misalnya ada seorang politisi yang menekan pemerintah sehingga dalam setiap komentar atau asal-usulnya ia menolak dengan keras kebijakan pemerintah tersebut. Dalam hal ini, politis tersebut dikatakan radikal. Yang kedua, gerakan politik radikal, misalnya selalu berawal dari massa, bukan dari rapat di gedung parlemen yang sopan-sopanan. Dari fenomena massa pula lahir figur pemimpin karismatik yang selalu ditunggu kedatangannya. Di tengah situasi Republik yang sedang sakit atau jangan-jangan Republik itu sendiri dalam praktiknya. Yang ketiga, peringatan G30S PKI yang merupakan sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya 1 Oktober tahun 1965. Ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang telah disampaikan bisa bermanfaat, dan bila ada kekurangan dan kesalahan, kami selaku kelompok 5 dari kelas MTJ 3.16 mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.